Halo saudara-saudara. Mana sih lobangnya? Oh ini dia. Ini. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Siap. Kali ini bersama bos ganteng Christian Sugiono. Suka nonton MBDC nih Iya, ketahuan. iya. Sejak kapan lu dipanggil bos ganteng? Sejak kapan ya? Sejak ada anak buah gue yang memanggil gue dengan sebutan itu. Cewek apa cowok? Untungnya cewek. Untungnya cewek. Kalau cowok mungkin dia nggak akan lama di kantor gue. Ada nggak orang-orang Takut lah pak. Ada nggak lu jalan di luar terus dipanggil bos ganteng, bos ganteng? Ada kadang-kadang mereka mungkin tahu gue tuh dari MBDC. Mungkin kalau yang sudah agak sedikit berumur tahu gue dari TV, sinetron, film segala macam. Tapi kalau yang anak-anak millennials tahu gue dari malesbanget.com dipanggilnya itu. MBDC itu kayaknya sempat agak meredup di berapa tahun lalu, terus sekarang ramai lagi ya? Nah, jadi sebenarnya sejarahnya panjang. Tahun 2001 itu kita sudah punya domainnya, domain malesbanget.com itu udah kita beli. Itu waktu zamannya gue kuliah di Jerman. Gue kuliah di Jerman, terus kita iseng aja bikin blog lah. Waktu itu kan nggak ada blog gitu, jadi kita bikin blog, gue juga nulis segala macam. Terus akhirnya tahun 2000, waktu itu Kaskus juga baru mulai, jadi sama-sama Kaskus. Cuman dia rajin gitu ya kan, kita males banget. Jadi kita sesuai dengan feng shui, sesuai dengan titahnya gitu ya. Tahun 2007 habis itu drop, gue sibuk syuting segala macam. Tahun 2011 kita bikin lagi perusahaannya sampai sekarang. Apa yang bikin lu pengen menghidupkan lagi si malesbanget.com itu? Pertama waktunya tepat kenapa? Karena kita mainnya konten video. Kalau konten video sebelum tahun Beyond 2011 itu susah pak. YouTube-nya belum masuk di Indo. Maksudnya apa? Koneksinya jangan lambat, kuotanya mahal segala macam. Jadi kalau dihitung secara bisnis itu nggak oke. Tapi tahun 2011-2012 mulai merajalela gitu, YouTube masuk YouTube Indo, video di mana-mana, ya akhirnya kita melihat nih kesempatan yang bagus dan why not kita jalanin. Emang udah cita-cita gue juga. Kan gue dulu pernah magang sama lo kan. Iya. Kan di kantor media juga gitu. Iya, dulu waktu Tian belum jadi artis, jadi reporter ya. Iya, dimagangin sama Dulu gue cabut lo masuk. Iya, bareng tau lu masuk magang masih berapa bulan, lu gua masuk. baru masuk. Ya. Tahu-tahu main film. Film beda sama Serwin. Sekarang kenapa nggak positioningnya males banget ke MBDC? Gimana? Kan brand males banget tuh kayaknya udah jadi lu lebih ke MBDC itu. Ngomongnya gitu. Iya. Males banget. Gini, nama perusahaannya namanya MBDC. MBDC Media. Iya. Di dalam MBDC Media tuh ada malesbanget.com-nya, ada jalan-jalan mainnya, ada production house, sama ada digital agency. Jadi kalau malesbanget.com tuh kayak nama medianya lah. Medianya. MBDC di grupnya. Biasanya gue sebut MBDC kan singkatannya malesbanget.com gitu. Lebih gampang diomongin juga. Karyawannya males-males nggak? Ada yang males, ada yang enggak. Tapi namanya kantor media ya, kreatif. Gue udah belajar di jam TV Tracks, masuknya jam 12 siang semua. Apa indikator males yang masih ditolerir dengan males yang sudah tidak bisa ditolerir sama manajemen? Kalau males tapi menghasilkan, dalam artian ada resultnya, bisa bikin konten yang bagus, it's okay. Yang penting kan kita result oriented. Tapi kalau udah males, kerjanya ngerokok doang di atas, terus hasilnya nggak ada, atau ada hasilnya tapi nggak bagus, ya itu susah juga. Lu galak nggak sama anak buah lu? Nah, gue orang baik, karena gue nggak bisa galak. Gue susah galak sama orang. Kenapa? Tapi gue lebih, nggak tahu emang cetakannya begitu ya. Dari dulu gue agak susah melampiaskan emosi di depan anak buah yang which is gue bayar dia untuk kerja. Emang seharusnya kan banyak yang bilang ya lu udah bayar, ya lu galakin, cuma nggak tahu, nggak bisa. Soalnya kerja kreatif, nggak tahu, susah aja. Gitu. Jangan diganggu dengan hal-hal yang begitu ya. Soalnya gue juga nggak senang kalau bisa di lingkungan kantor negatif energi disebarkan gitu. Jadi apa yang lu lakukan terhadap karyawan-karyawan yang menurut lu ini udah nggak produktif dan mengganggu kinerja? So far sih belum ada yang sampai sebegitu banget. Pernah ada, tapi akhirnya dengan kesadarannya dia sendiri, dia mengundurkan diri. Jadi gue cukup hoki sebenarnya dengan masalah-masalah kayak gitu. Gue kadang-kadang tidak perlu gue yang turun langsung, tapi universe sudah memberikan jalannya, sudah membuka. Jadi nama gue selalu bersih. Jadi lu tidak pernah memecat orang? Tidak, tapi akhirnya itu orang resign, mengundurkan diri. Jadi citra lu tetap sebagai bos ganteng, bukan bos galak ya? Oh gitu ya. Terakhir stripping lu bilang 3 tahun lalu? Gue terakhir stripping tahun pas persis Titi lagi ambil Juna tahun 2013. Itu 3 tahun lalu, 3,5 tahun lalu. Alasan utamanya karena pengen
apa dekat sama anak atau karena lu bilang tadi peran lu udah nggak ada lagi yang cocok? Pertama waktu itu setelah Juna lahir gue pengen waktu gue nggak habis buat syuting gitu ya. Terus setelah itu gue pikir juga, produser juga pikir, PH mikir, posisi gue ini agak aneh sekarang. Ketika dulu zaman gue stripping dari tahun 2009, 2010 sampai seterusnya sampai 2013, gue dapat peran utama cowok yang kayak single, terus lawan mainnya anak-anak cewek ABG yang umurnya oke lah, umurnya beda jauh. Tapi sekarang gue posisi gue udah punya anak, gue jadi bapak, orang udah tahu gue berkeluarga, gue jadi dad, harus berperan di posisi seperti itu kayak aneh. Apalagi kalau lawan mainnya cewek, sekarang pemain-pemain bintang sinetron cewek itu umurnya setengah umur gue, Pak. 5 tahun, berarti gue umurnya 10 tahun. Gitu, jadi agak susah. Jadi kalau mau peran bapak-bapak juga gue belum bapak-bapak banget. Ya maksudnya udah sih bapak-bapak, cuman maksudnya biasa. Cuma nggak tua ya. Ya amin gitu. Cuman di sinetron kan biasa kalau bapak-bapak tuh pengen karakter bapak-bapak yang kumisannya gitu, Ya, gimana yang kayak bapak-bapak, bijak gitu. Mungkin gue belum masuk, rambut gue masih kayak gini gitu. Lu emang kumisan? Gue sebenarnya kumisan, cuman Kumis tebal apa termasuk yang kalau di lu nggak cukur? oh gue kayak lo, tapi kayak lo tebal. Oh, bewok. Lu belum pernah nyoba kumis dan Pernah, tapi nggak lama. Titi nggak suka? Nggak masalah, cuman biasanya gue kadang kalau misalnya foto atau syuting nggak bagus kalau di brewok, jadi mesti cukur. Paling gue pernah sebulan, 2 bulan lah kalau misalnya lagi jalan-jalan atau lagi pergi kemana. Lu kangen stripping nggak? Suasana syutingnya kangen. Kenapa? Karena seru banget. Kerja tiap hari dari pagi sampai malam kan capek sama mati. Tapi itu kayak it makes you alive gitu. Kayak lo hidup gitu. Lo kerja yang gue seneng soalnya kerja yang wah gitu ya. Kerja yang lapangan. Gue seneng kerja yang lapangan. Itu stripping lapangan banget kayak perang. Nah gue seneng rasa-rasa seperti itu. Kita nunggu rating di TV. Oh rating berapa? Kayak tiap hari tuh kayak pilkada, Pak. Tiap hari kayak pilkada. Jadi maksudnya hari ini, wah lawannya si Anu, sinetron ini ratingnya sekian, wah kalah. Tiap hari kayak begitu selama 3 bulan. Adrenalinnya ada. Kalau mengelola perusahaan? Seru, banyak belajar hal baru. Banyak hal yang gue tadi yang nggak tahu, tapi gue harus tahu dan gue harus belajar sendiri. Ya, tapi itu bukan kerjaan lapangan, kerja di belakang bangku. Tapi gue lebih banyak menyibukkan diri gue sendiri untuk turun ke lapangan. Oh, jadi karena lu merindukan suasana lapangan itu? Gue merindukan suasana lapangan yang hektik, yang rame, yang banyak orang kayak gitu-gitu. Dan gue lihat kayaknya Juna itu nggak pernah dikasih gadget ya? Juna pernah dikasih gadget. Ya maksudnya bukan yang kan gue lihat kalau di Instagramnya Titi itu kayak Juna tuh selalu dikasih mainan-mainan kayak buku, gambar, vlogs. Gadget itu gue batasin banget, seminggu sekali kalau weekend aja, paling nggak setengah jam atau nggak biasa nih trik gue adalah gue cas sampai 10%. Oh jadi 10 sampai 15%. Kalau dia nonton YouTube kan lebih banyak pakai baterai, cepet habis. Tapi kalau dia cuma main game yang simple akan lebih lama. Baterai udah habis selesai. Jadi nggak gue perpanjang lagi. Padahal bapaknya mengelola bisnis video, anaknya dibatasin hanya seminggu sekali. Apa yang membuat lu merasa bahwa gadget itu belum cocok? Ya. Gue menempatkan diri gue ya. Kadang kita orang dewasa ya. Kita main HP ya. Kita nonton YouTube ya. Kadang-kadang tuh kita terserap ke dalam dunianya gitu. Dalam artian kita into banget sampai kita lupa sekitar. Kita ngerasa dunia yang asli itu ya adalah yang di gadgetin ya. Kadang kan kita main gitu. Gue nggak mau anak gue merasa bahwa dari kecil dunia yang sesungguhnya itu adalah di mana dia main iPad, di mana dia main YouTube, yang dia nggak bisa lepas ketika dia selesai terus jadi bete. Nah gue nggak mau kayak gitu karena itu bisa kejadian. Gue pernah kejadian malam-malam Juna gue kasih iPad. Tapi kebetulan waktu itu casnya lama. Jadi waktu itu gue pernah malam-malam ngasih iPad Juna. Tapi baterai gue ada 25%-an gitu. Habis itu gue sibuk sendiri nih, gue sibuk dengan laptop gue. Tiba-tiba pas gue udah mau pulang ke kamar, gue pikir baterai udah habis, ternyata belum, masih nyala. Tapi Juna tuh masih nonton, masih gini kayak nggak bisa lepas, kayak hipnotis. Dan itu gue ngeliat serem banget dan kasihan. Ketika iPad-nya gue lepas, gue cabut, dia baru kayak gini, terus tertidur.
Jadi ini barang nih bahaya banget. Anak kecil pun sebenarnya dia nggak mau udahan, dia mau udahan, tapi nggak bisa. Nggak bisa, karena somehow hipnotis ya. Kalau game kan ada yang bergerak-bergerak, terus dia pasti ngeliatin mulu. Akhirnya gue cabut, terus dia kayak gitu tidur. Dari situ gue sadar bahwa ini barang bahaya kalau kebanyakan. Tunggu sampai waktunya dia ngerti lah gitu ya. Kapan? Gue nggak tahu juga sih, jujur gue belum tahu ya. Kalau saudara-saudara gue, ponakan gue pun sampai SD kelas berapa juga belum dikasih HP ya. Jadi ya memang saudara sepupunya Juna pun dia nggak pernah ngelihat saudara-saudaranya main HP, jadi nggak pengen gitu. TV? Oh, TV dia ya TV di rumah nyala, tapi nggak nonton siaran televisi, tapi nontonnya YouTube. Oh, gitu. Udah mau naik Tian? Ya, sebentar ya. Oke. Apa rasanya jadi seorang ayah buat Christian Sugiono? Gue seneng banget. Ini fase gue yang baru lagi, yang paling gue ngerasa ada lagi nih, bahwa hidup gue ini berguna dan hidup gue ini ada artinya. Kenapa? Selama ini bukan hidup gue gak ada arti, tapi maksudnya gini, ketika gue pacaran sama Titi, gue sama dia 10 tahun. Gue sudah menikah 5 tahun, 5-6 tahun. Ketika terjadi sesuatu sama gue, let's say, I don't know, apapun gitu, dia bisa kembali kepada keluarganya, atau kan misalnya gue sama Titi pisah, amin-amin jangan sampai, kita bisa masing-masing kembali kepada keluarga kita, sedih-sedih lah, tapi pasti cuma berapa lama. Tapi kalau punya anak, lu bayangin terjadi sesuatu sama lo, anak itu nggak akan bisa kemana-mana kecuali ke orang tuanya. Jadi gue telah menjadi seorang tua di mana kayak waktu kita kecil kita ngeliat orang tua kita gimana sih? Itu adalah the only person di dunia yang kita look up, bahwa di sekitar nggak ada kecuali orang tua gue. Dan sekarang gue menjadi seseorang itu di mana gue punya anak yang merasa gue ini sangat penting di dunia. Jadi gue merasa kan hidup gue ada guna ya. Gue akan lebih hati-hati segala macam. Dulu gue suka yang ekstrim, olahraga atau main apapun gue akan kurangin, karena gue akan menjadi mikir 2 kali. Jadi tua, pikiran kita jadi tua. Cuman lu ngerasa bahwa ya hidup lu nih ada yang merindukannya lah. Karena lu merasa kalau lu ada apa-apa dengan lu, kasihan Juna gitu. Kasihan Juna, dia akan sangat kasihan. Dan gue merasa jadi hidup gue nih sekarang sangat berarti buat seseorang gitu. Juna tuh dari Arjuna kan? Arjuna. Apa yang lu harapkan dari anak lu yang dengan lu kasih nama Arjuna? Sebenarnya sih gue nggak mengharapkan dari nama Arjuna, gue pengen namanya Indonesia, namanya yang keren, menurut gue nama Arjuna keren, panggilannya juga oke. Tapi gue nggak ada harapan-harapan khusus kenapa kasih nama Arjuna untuk menjadi seorang Arjuna. Yang gue denger Arjuna tuh banyak Arjuna yang wayang ya, dia banyak dramanya sama cewek. Gue nggak pengen Juna seperti itu, mudah-mudahan lurus-lurus aja, happy-happy aja lah. Tapi ya nanti kalau dia jadi Arjuna dan ganteng kan ya wajar lah kalau ternyata dia ini. Ya mudah-mudahan, tapi nggak banyak drama yang pusing-pusing lah sama cewek. Susah pak drama sama cewek. Kalau lu dulu waktu sebelum sama Titi banyak drama sama cewek? Oh sebelum sama Titi, ya lumayan. Tapi kan zaman dulu dramanya nggak zaman sekarang. Dulu belum ada sosmed pak. Jadi dramanya lebih teredam gitu, lebih sepi gitu ya. Cuman antara gue sama dia. Kalau sekarang kan kayak bisa semua orang ikutan gitu drama. Lu merasa bersyukur nggak? Lu pacaran dengan Titi di era sosial media belum ini? Satu sisi gue bersyukur, cuman kan perlu diingat gue sama Titi pacaran sekitar 5-6 tahun long distance. Waktu itu sosmed belum ada, Facebook, Twitter belum ada. Yang mahal itu komunikasi. Gue bayangin kalau zaman sekarang gue pacaran long distance sama dia, murah pak. Mau FaceTime kayak bisa lah, bisa gampang lah. Ya. Tapi belum tentu jadi. Mungkin kalau zaman dulu kan kangen, jarang komunikasi, sekali ketemu kangen. Jadi that's why jadi langgeng gitu. Apa yang bikin lu yakin sama Titi 6 tahun long distance? Kok lu yakin ini dia nih cewek gue nih? Just go with the flow. Dalam perjalanannya di samping kiri kanan gue tidak ada orang yang bisa menggantikan dia, ya berarti dia aja. Kalau misalnya waktu itu ada yang bisa membuat gue melirik kiri atau kanan yang lain, ya berarti orang itu. Tapi kenyataannya ya gue menjalankan hidup gue, kiri kanan gak ada yang bisa mengalihkan perhatian gue, ya Titi lah pemenangnya. Godaan banyak tapi lumayan. Berarti selama ini tidak ada gadis yang lebih dari Titi Kamal ya? Ya, karena dia paling ngertiin gue lah. Apa yang paling dimengertiin dari seorang Titi Kamal terhadap Christian Sugiono? Pertama karena kita gede bareng. Kita gede bareng dari umur 17 tahun, 18 tahun kita udah pacaran. Jadi prosesnya bareng semua, dari gue belum jadi artis, dia masih artis, begitu-begitu aja kita tahu. Jadi gue kenal dia dari dalamnya, dia juga begitu sebaliknya. Jadi kalau orang lain misalnya udah tahu gue sebagai public figure, dia akan punya pandangan gue beda. Oh pacaran sama artis nih misalnya. Tapi waktu sama dia enggak, karena kita sama-sama dari awal sama-sama nobody.
dan sekarang kita jadi seperti sekarang. Apa tips lu buat orang-orang yang pengen tahu apakah pacarnya ini the one atau bukan? Ajak traveling bareng, minimal 3 hari, 4 hari ke tempat yang jauh, ke tempat yang out of comfort zone, bukan di comfort zone kalian. Dari situ akan terlihat bahwa sifat asli, karakter asli orang itu ketika traveling jauh dan luar comfort zone kalian. Ambil keputusan-keputusan bersama, dari situ akan terlihat bahwa ini orang cocok nggak buat lo. Kalau dia nyebelin berarti bakal seperti itu nanti mau pindah rumah tangga. Nggak mesti nyebelin. Kalau dia keputusannya seperti ini nggak sesuai dengan gaya lo, atau kok dia cara mengambil keputusan di situasi sulit seperti ini, atau pilihan dia seperti itu, ya lo akan mikir bahwa oh nanti di rumah tangga akan seperti itu. Karena sifat asli orang akan keluar ketika dia traveling jauh keluar dari tempat biasanya. Ya, itulah ide dari acara Jalan-Jalan Men. Kurang lebih begitu. Baik ya. Bye.